Coronavirus Disease 2019 atau biasa dipanggil dengan COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Gejala awal munculnya COVID-19 dapat berupa flu, demam, batuk, radang, sakit kepala, diare, sesak nafas, dan pilek. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan telah menginfeksi banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tepat pada 2 Maret 2020 lalu, Indonesia telah melaporkan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus 1 dan kasus 2 COVID-19 yang teridentifikasi pada seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Jokowi mengatakan, kasus 1 terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Kasus 1 kemudian menularkan virus itu kepada ibunya dan menjadi kasus 2. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, belum ada tanda-tanda bahwa penularan bisa dikendalikan. Trennya bahkan masih mengalami kenaikan. Dalam periode waktu yang sama, korban meninggal dunia akibat COVID-19 juga masih terus bertambah. Pandemi COVID-19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mencegah penularan semakin meluas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama kini dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi antara lain bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, menonton film di bioskop, dan menghadiri konser musik. Banyaknya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan medis juga membuat dokter dan tenaga kesehatan lain mendapat beban kerja ekstra. Di masa pandemi, para tenaga kesehatan adalah orang-orang yang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun oleh tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, terdapat banyak dokter di Indonesia yang gugur akibat pandemi COVID-19. Dikutip dari kompas.com, Diki Budiman, epidemiologi dari Griffith University Indonesia, mengatakan terus bertambahnya dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah kerugian besar bagi Indonesia. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Selain itu, kehilangan ini juga merugikan Indonesia dalam hal investasi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Saat ini, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir, karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Pendidikan adalah mata tombak masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun, dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi menuntut guru dan siswa, serta orang tua untuk bisa menghadirkan proses belajar yang efektif, walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Tidak hanya pada sektor pendidikan, sektor ekonomi pun begitu. Seluruh sektor usaha termasuk UMKM ikut terkena imbas. Ekspor, impor, angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah hingga kinerja indeks harga saham gabungan turun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat tumbuh minus. Tidak main-main. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 terkontraksi minus
2,07%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 mengalami kontraksi 0,42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19%. Meski sedikit mengalami perbaikan, capaian tersebut otomatis membuat Indonesia masih terjebak di resesi sepanjang 3 kuartal. Pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia terkonstruksi minus 5,32% dan minus 3,49% pada kuartal 3 2020.